إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على نية الفتوح والمنور وسلائل الجسد والروح وتوبة النسوء بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرم أيها الإنسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا بات معنى توحيد وجلت بلا ترديد. كرر أيها المريد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
Riyadhus Salikin halaman 40, masuk pada pasal adab masuk masjid hingga terbit matahari. Ini suatu pasal pada menyatakan adab masuk masjid hingga terbit matahari. Maka apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid, dahulukanlah kakimu yang kanan sembari membaca doa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Maka seandainya engkau lihat di dalam masjid itu ada yang berjual beli, maka ucapkan, La arja'allahu tijarataka. Allah tidak akan memberi keuntungan atas perdaganganmu itu. Dan apabila engkau lihat pula seseorang yang mencari barangnya yang hilang di masjid, maka ucapkanlah, La raddallahu alaika dhallataka. Allah tidak mengembalikan untukmu atas barang yang hilang itu. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Namun jika engkau belum salat 2 rakaat subuh, maka engkau kerjakanlah, niscaya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Ya, begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibtali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معاشر السرور رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Masuk bab tentang faslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Pasal pada adab masuk ke masjid sampai terbit matahari. Ini bagi mereka yang rajin salat subuh. Ya, salat subuh ini kau dapat tepat waktu. Yang begini ini tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu susah. Ya, kita kena menuju ke masjid pakai waktu. Nah, bagi orang yang bangunnya lebih awal sebelum adzan, dianjurkan pakai adab-adab seperti ini. Nah, begini aturannya ya. Ya, ini apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan. Dan baca pada ketika itu ayat doa yang biasa dibaca orang masuk ke dalam masjid. Nah, orang-orang yang senantiasa datang ke masjid ini memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga direstui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, ini saya kutip hadis yang lain ya. Kata Nabi, "Idza ra'aitum ar-rajul yata'ahadu ya'tadul masjid." Nah, apabila kalian melihat orang yang terbiasa datang ke masjid, itu dah rutin dah. Ya, hari-hari ibadahnya masjid, bukan di rumah ya. Kecuali yang terlambat. Kalau terlambat terserahlah di rumah pun boleh, di masjid pun boleh. Kecuali di masjid ada babak kedua. Ada gelombang kedua, gelombang ketiga, boleh dan nunggu di masjid. Kalau ada yang terlambat terserah mau di mana pun boleh. Cuma sebaik-baik tempat
adalah masjid. Nah, kata Nabi, fashhadu lahum bil iman. Jadi kalau kau sering lihat orang datang ke masjid, saksikanlah ini orang beriman. Bayangkan tu. Jadi dicap kita orang beriman yang datang ke masjid itu. Ya. Wa inna Allah Ta'ala yaqul, kata Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran yang dikutip Allah. Dalam surah apa tu? Surah Taubah ayat 18. Ya, surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang memakmurkan ke masjid, yang datang ke masjid, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ibu-ibu tak usah iri dengan ini. Ibu-ibu terserahlah, mau masjid boleh, tak ke masjid pun tak masalah. Ini untuk siapa ni? Untuk suami-suami tu. Makanya beri saran semua suami turun ke masjid, jangan biarkan salat di rumah. Ya, ibu-ibu juga berdakwah. Saya sudah belajar bahwasanya bapak-bapak tu dianjurkan ke masjid. Kenapa? Dicap orang yang beriman. Ya, beri label dengan Nabi, orang yang mensaksikan itu orang yang beriman. Berarti imannya bagus. Kalau sering datang ke masjid itu. Dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, orang sering ke masjid banyak dengar. Sudah banyak dengar kaji-kaji seperti ini, insya-Allah dia salatnya semakin dijaga, zakat pasti keluar. Kita tak boleh dipisah tu antara salat dengan zakat. Ini kadang salat rajin, zakat keberatan. Mana boleh begitu? Ya, dua-duanya harus diringi, tak boleh dipisahkan. Kata Abu Bakar, jangan pisahkan dua macam ini. Siapa memisahkannya, aku perang dia. Diperang macam Abu Bakar, dia tak keluar zakat. Ya. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada. Nah, sekarang kenapa perasaan takut bisa datang di masjid? Kerana rahmat Allah datang kepada orang yang salat di masjid. Apalagi ada kajian-kajian, itu menambah iman. Lama-lama iman kuat, semakin takut kepada. Itulah. Maka jangan biasa menyendiri, tak bagus. Menyendiri itu kurang berkahnya. Maka komunitas berkumpul itu banyak berkahnya. Apalagi kumpul dengan orang yang salih. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka lah yang diharapkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah. Nah, waktu kau masuk dalam masjid, bedakan ini tempat yang baik. Usahakan masuk dengan kaki sebelah kanan. Beda dengan masuk WC, jangan terbalik. Ya, masuk WC di kaki kanan. Masuk masjid, macam mana dah terlanjur, keluar lagi. Tak apa, betul kan? Dia tak salah lagi. Nah, saya gitu dulu. Biasalah, kita dah kebiasaan. Sama je lah. Masuk ke WC, kaki kanan. Salah ni, mundur lagi. Kemudian masuk lagi. Kalau ada orang matang macam mana? Tinggal pula gerak jalan depan WC ni. Tak apa-apa lah, latihan. Ya. Kenapa? Kepingin kita nak betulkan ibadah. Walaupun sepele, tapi ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang, siapa yang hidup sunnah aku, nanti dia bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah-sunnah ni tak usah disepelekan. Tak usah disepelekan. Minum makanan itu sunnah, tak boleh disepelekan. Minum kau dapat duduk, jangan disepelekan. Minum air Zam-Zam macam mana? Nabi itu berdiri tak sempat duduk. Jangan orang makan, minum air Zam-Zam berdiri. Ya. Kerana minum air Zam-Zam, Nabi langsung menuju ke Safa. Kerana segera sifatnya. Nah, minum air Zam-Zam, kan habis tawaf tu. Habis tawaf, salat 2 rakaat, minum air Zam-Zam, berdiri Nabi. Langsung menuju ke Safa. Tapi asalnya sunnah dulu, minum dulu. Ya, sunnah dulu. Ini sekarang orang kahwin ni ada makan berdiri loh. Minum berdiri kan gitu. Ada lah dengan trend sekarang ni, ikut lomba kan. Sambil ngumpul minum, orang berdiri ada. Kita tak pakai itu. Kita jangan ikut satu kaum. Kecuali kita ikut kaum kita ini. Tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kaki kanan masuk sambil ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini tambah wa sahbihi wa sallam. Ini riwayat yang lain cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Muhammad. Baru ucapkan doa, Allahumma ighfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosaku. Masya Allah ya, selawat ni sampai masuk masjid pun selawat dengan Nabi. Kita tak tahu apa rahsianya. Sebenarnya kita katakan Nabi ini tidaklah meninggal, dia jauh salam kita. Sampai masuk masjid pun kita bersalawat dengan Rasulullah SAW. Kemudian minta doa, Allah ampunkan dosaku dan buka bagiku pintu rahmat. Kerana dalam masjid penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan manakala engkau lihat di dalam masjid itu akan suatu berjual-jualan suatu, maka katakan la arbahallahu tijaratan. Ini kau dapat dikeraskan sikit suara ni. Ya kan? Kalau ada orang berdagang dalam masjid, kalau ada orang jual-jual dalam masjid, ada angkat-angkat tukar barang dan sebagainya, walaupun jual beli kain baju koko untuk salat. Tak apa-apa ni Ustaz dengan baju koko, tak boleh. Baju koko ke baju gigi sama. Pedagang tak boleh dalam masjid. Bahkan siapa yang melihat orang pedagang, bayangkan doanya. Nabi ajarkan langsung doanya tu. Apa katanya? La arbahallahu tijaratan. Semoga kau tak ada keruntungan. Semoga kau tidak mendapatkan keberuntungan dari perdaganganmu. Begitu doa dari Nabi. Karena masjid ini bukan untuk hal seperti itu. Dalam masjid ini untuk tasbih, tahmid, takbir, zikir, ibadah. Itu dia. Yang lain tak perlu masuk. Nah makanya dulu waktu awal bagaimana? Kena ada awal ni, cerita awal ni. Kerana orang Arab ni kan maklumlah, masuk Islam tu baru. Semua sahabat tu mu'allaf, betul tak? Semua sahabat tu mu'allaf. Makanya status mu'allaf tu selesai. Kalau dah lama masuk Islam, imannya bagus, tak lagi mu'allaf. Ini masuk Islam mau 5 mu'allaf, sampai 50 pun mu'allaf. Ya, mu'allaf tu ada batasannya. Kalau dah sering, dah kuat ibadah sebagainya, imannya bagus, tak lagi mu'allaf. Nah, jadi ada sahabat ini yang tak faham mu'allaf dia. Ya, masuk dalam masjid bagus ya dia duduk. Orang yang apa duduk ni? Buang air kecil, kencing dalam masjid. Bayangkan kerana tak faham tentang adab-adab masjid itu. Tapi itulah proses Islam. Kan berproses dia, berproses pengetahuan tu. Pernah sampaikan, ada bertanya dengan Nabi. Nabi khutbah tanya, ya Rasulullah, mana boleh bertanya? Hari Jumat tak boleh bertanya. Tapi kerana proses Islam begitu. Ilmu itu kan sesuai dengan kejadian-kejadian asbabul wurud. Sebab-sebab munculnya hadis kan ada. Kencing dia di masjid itu. Kencing kenapa kencing? Orang Arab tu kencing, maaf, gamisnya tetap. Gamisnya tetap menutupi, teman di bawah tu memanjang. Dan airnya langsung diserap tanah. Nah, langsung diserap tanah. Dan mereka tahu duduk macam itu tu buang hajat. Paham dia tu. Makanya sahabat marah. Sampai rumahnya pun pada mau dipenggal lah ya Allah. Umar marah. Ketua Mak kata Nabi, jangan kau kacau dia, biarkan dia. Biarkan dia, biar dia puas lah keluar anak itu. Dia biarkan Nabi. Oh, selesai Mak. Umar ambil air, kata Umar kau kacau lah. Aku nak mukul dia tadi, aku pun ambil air. Bersih. Marah Umar. Dalam hadis itu Umar tu marah. Setelah dia meninggalkan tempat itu, dibersihkan, disiram oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Timbullah hukum. Jadi kalau ada najis itu dialirkan air, bukan dilap ya. Kalau umpamanya di tanah, kalau rumah dulu tu pakai papan, disiram air itu terus ikutkan ke lubangnya, selesai. Tapi rumah sekarang, gimana? Ini sekalian saya tahu ni ya. Tidak bisa langsung disiram. Semakin disiram semakin banyak najis. Ya. Jadi pertama ambil kain kering dulu, percak kering. Ya, lap dulu tu sampai dia kering dulu. Nah, kemudian baru disiram. Gitu dia. Kalau kita masih ada air kencing, kita siram semakin banyak najis itu.
semakin sulit dia. Nah, jadi itu caranya. Nah, kata Nabi, ini masjid, Nabi ngomong sama yang meeting itu, ini masjid bukan untuk ini. Ini masjid untuk tasbih, tahmid, zikir, ibadah kepada Allah SWT. Baru dia paham, setelah itu mereka tak berani lagi. Maklumlah, masjid dulu kan tanah lantainya. Dia menganggap luar dengan dalam sama. Tapi kalau sekarang ini tinggal, tak mungkin orang kecil dalam masjid sekarang. Ya kan? Karena udah steril macam ini. Tinggal apa? Nah, dulu itu tanah lantainya. Nah, kemudian apabila engkau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya yang hilang, ada barang yang hilang dalam masjid. Nah, maka katakan olehmu akan dia, doakan juga. Disuruh doakan. Apa tu? La raddallahu alaika dhallataka. Semoga Allah tidak mengembalikan barang kau yang hilang. Apa kata dia? Kenapa tak boleh kata nanti? Jadi kalau ada barang yang hilang tu biasa pengurus masjid ngambilnya, letakkanlah di atas mimbar atau tempat, tapi nanti setelah salat diumumkan. Ya. Jadi kalau kita mencari barang orang sedang salat, bapaknya ini azan pun masuk, orang salat qabliyah, dia sibuk mencari barang, itu namanya mengganggu orang dalam ibadah. Nanti setelah salat, nah barulah cari, tanya pengurus masjid. Nanti akan diumumkan ada kunci yang tinggal, duit yang kelupaan, dompet dan sebagainya. Nah, ini mohon maaf nih, di masjid itu di jalan pun kalau ada duit orang apa gini masjid. Ya, di jalan tuh ada orang ketemu duit. Macam mana dia Pak Ustaz? Duit orang, bukan rezeki itu. Ini kita ni ambil kesimpulan sendiri, rezeki lah. Mana boleh bilang rezeki? Dia tetap cenderung. Kalau nilainya besar, simpan. Tunggu sampai orang itu datang mencari. Atau diumumkan boleh, siapa masuk duit hilang. Tapi jangan sebut nilai. Kenapa? Untuk mencocokkan. Nanti takut yang ngaku banyak. Ya, yang ngaku tu banyak. Kalau kita umumkan siapa kehilangan duit, sila berhubungan dengan saya. Orang pun datang. Saya kehilangan duit Pak Ustaz. Berapa duit tu hilang? 700. Duit yang hilang tadi berapa? 500 ya, berarti bohong. Ya, berarti bukan duit dia. Itu caranya, triknya itu. Ya, nanti orang banyak ngaku, orang lah bang hilang. Banyak yang ngaku datang nanti. Jadi kapan sama orang tak ambil yang diumumkan tak akan datang, tunggu setahun. Udah setahun baru jadi hak kita. Bisa sabar lah. Setahun dah. Jadi itu namanya luqata, barang temuan. Barang temuan itu diumumkan. Kalau tidak mengakui sampai setahun, baru jadi hak kita. Boleh tak boleh. Nah, ini sekarang jadi boleh tahu. Jangan bila simpul sendiri. Dapat di jalan, rezeki. Ini ada orang bukan rezeki. Nah, tunggu sabar sampai setahun. Kita umumkan tak ada yang datang, baru boleh jadi hak kita. Nah, dalam masjid juga begitu ya. Ketemu, kita umumkan. Tak ada yang mengakui, tunggu sampai setahun. Tapi kalau di masjid tak mungkinlah setahun. Jadi pasti ada yang tahu. Nah, kemudian mana tadi itu? Ya. Demikianlah yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat. Namanya salat tahiyatul masjid, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjid faryaqa rak'atain. Siapa masuk dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia salat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Jadi dalam masjid ini makruhnya jangan duduk. Tapi kalau seandainya dia bilang, jikalau engkau belum sembahyang subuh, kalau engkau belum salat qabliyah, daripadanya maka engkau mana tadi? Maka engkau berbuat
akan niscaya memadailah 2 rakaat subuh. Kalau kau belum salat subuh, maka memadailah dengan salat subuh tadi, maka terhitunglah terangkat tahiyatul masjid. Kita bahas macam ni. Kalau kita masuk masjid, kira-kira waktu tak cukup. Macam saya tadi masuk, saya tengok 3 minit lagi. Bagus tak ni ada waktu ni? Ya 3 minit. Saya pandang 3 minit. Kalau saya kerjakan 2 kali, tak cukup. Kerana salat sunat tu minimal 2 menit. 2 rakaat 2 menit. 1 rakaat 1 menit. Saya lakukan begitu. Saya masuk sisa 3 menit. Nah, maka saya punya perhitungan. Kalau saya kerjakan tahiyatul masjid, kemudian bawa qabliyah subuh, tak cukup. Ya, tak cukup. Nah, maka langsung saja salat qabliyah subuh. Maka memadai katanya dengan tahiyatul masjid. Artinya apa? Dengan qabliyah subuh, tahiyatul masjid pun terangkat. Begitu. Silakan jamaah masuk. Kalau masih awal masuknya, akhir azan masuk, akan berdiri tu. Selesai azan, insya-Allah cukup. Tahiyatul masjid, berdiri lagi, kemudian baru salat qabliyah. Silakan. Maka pandai-pandai menimbang dan melihat. Kerana qabliyah subuh ni lebih tinggi daripada ibadah yang lain. Qabliyah ba'diyah yang lain tu kalah dengan qabliyah subuh. Pada qabliyah subuh itu besar fadilahnya. Nah, kemudian nanti mengenai niat i'tikaf kita bahas pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Ya, sekiranya cukup jemaah sekalian. Ini adab-adab dalam kitab-kitab tasawuf ya, yang begini ya, syariat ini kuat sekali dia. Adab-adab dari Nabi itu dipakai. Ya, dipakai. Jadi tolong jemaah, kalau ada aliran tarekat menyepelekan syariat, itu bukan tarekat yang benar. Ya. Ada tarekat mengisolir diri di rumah, ya, tak turun, hati-hati, itu keliru dia. Kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid juga sesuai dengan syariatnya Nabi SAW. Nabi itu tak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ya, waktu sakit pun Nabi turun. Sakit Nabi turun. Padahal pikir sahabat tak bakal turunlah Nabi ini. Berat sudah. Tapi begitu Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi muncul. Padahal Nabi bilang, suruh Abu Bakar jadi imam. Kerana berarti Nabi tak turun kan? Nah, tapi begitu Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi ni papah duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Itu menunjukkan bahawa Nabi tak bisa. Dia tak bisa meninggalkan masjid salat itu. Itu menunjukkan bahawasanya orang yang sakit, kalau hanya flu biasa saja, masih boleh turun ke masjid. Kecuali sakit yang menyebabkan uzur datang ke masjid. Nah, kita lebih faham tu gimana rasa ni turun ke tak ni. Kok masih bagus, tak ada masalah, silakan. Tapi kalau rasa berat sekali, jangan turun. Apalagi penyakit menular, jangan turun. Malamlah banyak-banyak bersin terus, kena yang lain tu. Batuk tak putus, kena juga yang lain. Nah, hilang zikir, suara batuk keluar. Ya kan? Hilang zikir, suara batuk yang keluar. Nah, jadi dari kondisi lah. Kalau umpamanya kita menyusahkan orang lain, lebih baik di rumah. Nah, Allahu a'lam. Kau lagi makan macam mana? Nanti ada. Makan dah siap, azan dah kumandang. Nabi suruh makan dulu, baru salat. Walaupun tinggal berjamaah tak masalah. Ya. Nah, kerana lebih baik makan baru salat daripada salat baru makan. Apa sebab? Godaannya nanti berat. Siapa yang salat, makanan sudah siap, hidangan sudah siap, dia akan mengganggu dalam ibadah. Ya. Apalagi jamnya memang. Ya, memang jamnya. Zuhur kan jam makan tu. Ya, zuhur jam makan. Hidangan sudah siap. Gimana ni? Makan dulu. Memang dah waktunya. Ya, waktunya itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan ni? Selesai tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelayanan dari Bapak. Kan kalian belakangan itu di dalam masjid. Kalau di luar masjid macam mana Ustaz? Terapi. Jaraknya. Itu masuk boleh. Di dalamnya. Kena
dalam orang ibadah. Kalau di teras tu jarang pakai ibadah, kecuali hari Jumat. Tapi kalau hari biasa di luar tu tidak ada orang ibadah di teras. Jadi dalam ini, dalam masjid ini tidak masalah, di teras tak masalah. Ibu tadi ada suara tu. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, kalau ada yang jual beli di masjid, tapi pembayarannya di teras, apakah itu termasuk jual beli di masjid? Kemudian untuk pembelinya itu apakah sama? Baik. Kalau sekedar info boleh, tapi jangan akad jual beli dalam masjid. Nah, nanti siapa yang perlu ini hubungi saya nanti di teras masjid. Kalau gitu boleh diarahkan. Jangan ada macam saya ni kan ngomong ni. Siapa yang perlu buku, insya-Allah sudah ada stoknya. Silakan temui sebulan di teras. Boleh. Kan biasa tu buku, kita perlu buku dan sebagainya. Cuma jangan akad jual belinya dalam masjid. Informasi boleh, tidak masalah. Gini Pak Ustadz, kalau barangnya kita ambil di masjid gitu Pak Ustadz. Bayar di luar, sama juga ribut tu. Tetap ribut jadinya tu. Ini masalahnya sifat gangguan dalam masjid itulah dia. Ya, barang dia ambil dalam masjid, bayar di luar, sama masjid termasuk. Kerana ada barang, ada duit, barang dia ambil, pasti duit dibayar, walaupun dibayar di teras masjid, kerana sudah terjadi. Serah terima barang dalam. Tapi kalau informasi tidak masalah, sekedar informasi. Nah, itu diperbolehkan, tidak masalah. Informasi boleh, macam-macam informasi di masjid boleh. Apalagi orang meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku dengar orang meninggal ni. Ada kena siapa lagi meninggal ni. Itu boleh dah buat informasi boleh dah masalah. Ya, kalau untuk pembelinya Pak Ustadz sama? Sama. Jangan beli barang dalam masjid. Kena dua-dua itu. Ya. Sama kena dua. Jadi informasi boleh. Cuma lakukan akad jual beli barang dan duitnya di luar. Gitu dia. Ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Apa? Pemberian? Hadiah? Tak apa-apa. Hadiah bukan jual beli. Tak apa. Saya ada minyak wangi. Buat sini. Hadiah tu untuk. Yang begini dalam masjid boleh. Kerana hadiah tu pahala tak? Pahala sedekah juga. Jadi sedekah kegiatan agama boleh dalam masjid. Jual beli, ada duit, ada barang, jangan dilakukan dalam masjid. Itulah intinya. Pemberian dan sebagainya itu tak masalah. Ya, itu namanya hadiah, itu masuk dalam agama. Ya, masjid ini kaedahnya kalau untuk ibadah itu batasnya atap. Atap, cucuk atap. Selama cucuk atap itu di bawahnya masih masuk kategori bawah atap itu masih boleh salat tahiyatul masjid. Nanti tanya pula surau macam mana surau? Usali sunat surau orang katanya. Ini saya mau sampai gini, ada sebuah hadis ni ada Nabi SAW. Ya. Pak Ustadz, satu lagi boleh? Belum selesai ni. Masa surah belum selesai. Ya, masa surah. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ni. Surah macam mana Pak Ustaz? Ada tak tahiyatul masjidnya? Nah, ini saya boleh tahu di jamaah. Di masa Nabi tidak ada istilah surah. Langgar pun tak ada. Ya, tidak ada istilah surah, tidak ada istilah langgar.
makanya ada yang terlucu. Macam mana solat langgar Pak Ustaz? Jatuh lah. Solat langgar jatuh aja. Ya, ini Nabi perintahkan ya. Dari Abu Daud, Imam Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Amara Rasulullah SAW bi bina'il masajid fid dur. Fid dur itu betul tu kampung. Ya, dur itu kampung. Bangunlah masjid di kampung-kampung. Jadi Masjid Nabawi itu ngadakan Jumat di kampung-kampung. Nah, semuanya datang ke. Kalau istilah dulu zaman Kesultanan, Masjid Nabawi itu namanya Masjid Jami. Nah, di mana-mana orang kumpul di situ salat Jumat. Masjid-masjid kecil di kampung-kampung tidak ada Jumat dulu. Makanya kuatnya mazhab Syafi'i itu di kampung-kampung tak boleh. Jadi di Banser itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Di situ dulu tidak ada yang ngadakan Jumat. Zaman Kesultanan. Dan orang sana berkayu pakai sampan pergi ke Masjid Jami Kesultanan. Nah, karena Jumat cuma satu. Begitulah masa Nabi, masjid Jumat itu cuma Masjid Nabawi. Tapi Nabi bilang, bangun masjid-masjid fitur di kampung-kampung kalian, kata Nabi, wa atunazzah, bersihkan, kata Nabi, wa tutayyab, dan wangikan. Masjid juga namanya tu. Jadi ada tahiyatul masjid. Karena tidak mengadakan Jumat itu saja, karena tidak mengadakan Jumat. Ya, paham tu? Jadi ada tahiyatul masjid di Solo itu. Di Solo tak Jumat, tapi banyak kalau Id. Id itu kan. Salat Id ada berlaku di Solo banyak tu. Ya. Ya Allah alam. Selesai. Apa gitu, Bu? Ibu tadi matanya aku tadi tu. Ini Pak Ustaz. Tadi memang ada Pak Ustaz bilang kalau jumlah uangnya sedikit kalau kita temukan uang atau apa gitu. Ini memang kalau sedikit boleh enggak langsung kita masukkan ke top masjid gitu Pak Ustaz? Ya, baik. Kalau nilainya besar, tadi pasti yang bersangkutan pasti cari itu. Ya, cari. Tapi kalau nilainya kecil, karena diabaikannya. Anggaplah penyilang 50.000. Bagi orang yang mengerti, udahlah 50.000 pun tak mengaku. Nah, kalau begitu, ibu ambil dapat boleh kantut. Bisikan ke otak amal. Ya, 100.000 macam mana? Boleh juga masuk ke otak amal. Orang itu boleh cari, boleh tidak. Tapi setelah masuk kotak amal, datang pula umurnya. Bagaimana ni? Wajib ganti. Ya, wajib ganti. Tak apa lah ganti 100.000. 100.000 di masjid amal kita. Ya, nah, saya beritahu zakat. Zakat tu kalau kapan keluar zakat? Waktu wajibnya kapan? Zakat fitrah itu, ya zakat fitrah ini, zakat fitrah ya. Nah, atau zakat mal, ya zakat mal. Kalau dah setahun atau zakat fitrah kapan? Ghurub syamsi, terbenam matahari, maka waktu wajib keluar zakat fitrah. Jadi yang kita ni ambil zakat di masjid 5 hari sebelum Id, itu namanya ta'jil, menyegerakan membayar zakat belum waktunya. Paham ya? Nah, saya bayar zakat 5 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Kemudian setelah saya bayar zakat, kemudian besok meninggal Pak saya. Gimana tu? Zakatnya itu tidak sah. Dia wajib diganti. Karena pembayarannya belum waktunya. Itu namanya mentakjil, menyegerakan zakat. Jadi hari kelima sebelum Idul Fitri sama dengan hari 15 sebelum Idul Fitri. Sama dengan hari pertama Ramadan, itu sama semua hukumnya. Sama hukumnya. Itu.
Jadi siapa yang mengeluarkan zakat lebih awal waktunya, itu namanya menta'ajilkan, menyegerakan mengeluarkan zakat. Tapi dengan satu hal, ajal pun datang sebelum waktu wajibnya tiba, maka zakat tadi wajib diganti. Ya, diganti. Artinya dia bayar zakat lagi pada waktu Maaf, dia tidak wajib keluar zakat, dibalikkan. Tidak sah dia. Ya, tidak sah. Kenapa? Dia belum tiba waktunya. Ya, kecuali dia meninggal. Kalau yang lahir bayi sebelum terbenam matahari, wajib keluar zakat. Ya, wajib keluar zakat. Kalau meninggalnya malam Lebaran, kena ada zakat tu? Mana kena? Meninggal lepas. Udah kena zakat keluar dia. Udah keluar kena zakat. Nah, kalau dia melahirkan malam Lebaran, tak kena dia. Lepas dia. Kerana tak ketemu dengan terbenam matahari. Itu ketentuan dalam fikih seperti itu. Ya. Jadi siapa menyegerakan zakat, kemudian meninggal, maka zakatnya tidak sah. Maka dikembalikanlah duitnya. Ya. Makanya waktu zakat dikeluarkan ghurubis syamsi, terbenam matahari. Tak apa. Masalah buka tak masalah. Yang penting orang tak meninggal. Tak apa-apa, kena lebih cepat kan. Begitu 3 hari dikeluarkanlah duit ini, boleh disusun. Siapa-siapa nanti mau diberikan. Begitu terbenam matahari, mulailah dibagikan itu. Malam itu sampailah besok pagi sebelum salat Aid. Itu dia. Sebelum salat Aid. Jadi orang mengumpulkan zakat dikeluarkan, memang disisihkan duit-duitnya itu siapa saja datang boleh 2 hari sebelum Idul Fitri, 3 hari sebelum. Yang penting malam Idul Fitri itulah dia boleh bagikan. Sampai sebelum salat Idul Fitri esok paginya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana